Marhain. Selamat datang di video seri Filsafat Pemikiran Soekarno bersama saya Dudi Iman Hartono. Dalam video kali ini saya akan mengajak Anda menyelamai kembali pikiran-pikiran Soekarno, tentunya ditarik ke dalam tema-tema kekinian. Hari ini kita berada di era yang disebut Revolusi Industri 4.0 atau juga dikenal sebagai Revolusi Digital. Tentu saja situasi zaman di mana Marhainisme lahir dan berkembang sudah sangat berbeda dengan situasi yang kita hadapi hari ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kedudukan Marhainisme di era 4.0? Masih relevankah pemikiran-pemikiran Soekarno di era digital kali ini? Simak terus video ini sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Soekarno meninggalkan dua pikiran yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara, menjadi filosofi Grundslag, menjadi landasan filsafat bagi tatanan perilaku manusia Indonesia dalam bernusa, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah Marhainisme. Marhainisme adalah teori perjuangan yang menjadikan dasar bagi pergerakan nasional di Indonesia. Marhainisme adalah alat perjuangan kaum Marhain dalam membebaskan diri atas ketertindasannya. Soekarno acap menyebut Marhainisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia, atau dengan kata lain, Marxisme yang dibunyikan ke dalam natur bangsa Indonesia. Lalu mengapa Soekarno perlu repot-repot mengkonstruksi ulang pikiran-pikiran Karl Marx tersebut? Seperti diketahui, Marxisme saat itu sedang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Marxisme digunakan sebagai teori dan alat perjuangan bagi sebagian besar negara-negara koloni dalam melepaskan diri dari penjajahannya. Tidak terkecuali di Indonesia. Nyaris seluruh tokoh pergerakan nasional saat itu membaca dan memperbincangkan Marxisme. Hatta, Syahrir, Tan Malaka, semuanya membaca pikiran-pikiran Karl Marx tersebut. Namun terdapat problem ontologis yang dilihat Soekarno dalam Marxisme ketika akan digunakan di Indonesia. Marxisme lahir dari pikiran-pikiran Karl Marx di abad 19. Eropa ketika Marxisme lahir sedang berada dalam gejolak revolusi industri. Eropa sedang bergerak dari masyarakat feodal ke masyarakat industri. Pikiran-pikiran Karl Marx kemudian berpijak pada hubungan kerja industri antara buruh dan pemilik modal atau kapitalis, di mana hubungan buruh dan majikan yang diikat secara kontrak kerja yang sangat ketat. Buruh adalah kelas masyarakat yang tidak memiliki modal. Dalam hal ini, alat produksi tentu saja. Modalnya hanyalah tenaga yang ia jual kepada pemilik modal untuk mendapatkan uang. Sedangkan Marhainisme lahir satu abad kemudian di abad 20. Basis material dari Marhainisme adalah feodalisme dengan basis pertanian. Iklim industri di Indonesia baru dimulai, itu pun hanya di beberapa kota besar, terutama di Jawa. Sehingga Soekarno melihat kekurangan atau ketidakcocokan jika Marxisme diterapkan secara letterleh. Scene penting dalam perjalanan pemikiran Soekarno adalah ketika beliau bertemu dengan seorang petani di daerah Bandung Selatan. Peristiwa itu terjadi ketika tahun 1926-27 ketika beliau menjadi mahasiswa sekolah teknik yang sekarang dikenal dengan nama ITB. Dalam perjumpaannya terjadi dialog yang sangat terkenal, dialog yang sangat monumental yang hampir semua orang yang mempelajari Soekarno pasti tahu ini. Soekarno bertemu dengan seorang petani, dia bertanya, sawah ini punya siapa? Pacul ini punya siapa? Bajak ini punya siapa? Dan dijawab petani, Gaduh Abdi, punya saya, kata dia. Kemudian Soekarno bertanya, siapa nama Anda? Petani itu menjawab, nama saya Marhain. Soekarno lalu kemudian menjadikan nama tersebut menjadi nama teori perjuangannya yang disebut Marhainisme. Meskipun banyak orang menyaksikan perjumpaan tersebut atau dialog tersebut, mereka menganggap itu adalah dialog imajiner Soekarno. Mereka menganggap bahwa Marhainisme tidak lain adalah akronim dari Marx, Hegel, dan Engels, tiga tokoh filsafat besar yang mempengaruhi pikiran Soekarno di kemudian hari. Soekarno berpikir bahwa masyarakat Indonesia saat itu bukanlah masyarakat proletariat atau buruh yang hanya mengandalkan tenaganya untuk berproduksi. Masyarakat Indonesia berproduksi dengan tenaga dan alat produksi yang dimilikinya meski secara terbatas.
Inilah letak perbedaan ontologis yang sangat penting antara Marxisme dan Marxisme. Marxisme berbasis pada masyarakat industri dan proletariat, sedangkan Marxisme berbasis pada pada petani yang disebut Marhaen dengan pola hubungan feodal. Tidak seperti proletar dan majikan, hubungan antara petani dan juragan atau pemilik sawah bukanlah hubungan yang ketat, melainkan hubungan yang patron klien. Kedua masyarakat kelas ini tentu saja proletariat dan Marhaen memiliki pola produksi berbeda. Proletariat berproduksi untuk memenuhi kepentingan kapitalis, sedangkan Marxisme berproduksi untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidupnya. Marxisme dan Marxisme terjadi di abad 19 dan 20. Hari ini kita berada di abad 21. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kedudukan Marxisme di era revolusi industri 4.0? Apakah pemikiran Soekarno masih relevan di zaman serba digital ini? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, perlu pemahaman apa itu era 4.0. Bagaimana era 4.0 memengaruhi peradaban manusia hari ini? Bagaimana pola produksi masyarakatnya? Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari revolusi industri yang pernah ada di dunia. Revolusi industri pertama diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Hal itu kemudian mengubah pola produksi di mana tenaga manusia digantikan secara mekanik yang dihasilkan oleh mesin-mesin akibat penemuan Watt tersebut. Kemudian revolusi industri kedua adalah ditandai dengan produksi massal barang-barang hasil produksi akibat berkembangnya kecanggihan mesin-mesin industri. Sedangkan revolusi industri ketiga merupakan akibat dari proses otomatisasi mesin secara elektrik. Tenaga manusia semakin tersingkir akibat proses ini. Revolusi industri keempat adalah muncul dengan adanya jaringan yang menghubungkan mesin dengan mesin, mesin dengan manusia, manusia dengan manusia diperantari oleh mesin. Dan selanjutnya, meski masih secara terbatas, kecerdasan buatan akan menggantikan peran manusia. Revolusi industri 4.0 atau sering disebut revolusi digital, di mana seluruh aspek kehidupan mulai digitalisasi, mulai dipindahkan ke layar-layar komputer. Perubahan cara kerja konvensional ke cara kerja digital menyebabkan perubahan dalam pola produksi, aspek modal, dan alat produksi yang digunakan. Dalam era digital, ingat, kita bekerja menggunakan layar. Modal produksi bukan lagi tenaga, apalagi sawah dan segala alat bajaknya. Dalam era digital, modal atau alat produksi adalah data. Mengapa data? Seperti disampaikan oleh Christian Piuk, seorang pemikir Marxis kontemporer, data adalah sumber minyak baru. Setiap orang yang terhubung dengan internet, baik melalui media sosial maupun jejaring lainnya, pada dasarnya sedang memproduksi data. Setiap unggahan kita, baik foto, WhatsApp, video, atau apapun, itulah data. Data-data itu semuanya milik kita, sama seperti Marxisme yang memiliki alat produksi yang serba terbatas. Perbedaan pokok dalam kepemilikan atas modal di era digital tentu sangat berbeda dengan model masyarakat konvensional. Dan masyarakat konvensional, setiap kepemilikan modal yang ada dalam penguasaan kita, nilai manfaat atau nilai gunanya sepenuhnya milik kita. Namun tidak demikian di era digital. Secara tidak sadar, setiap hari, setiap unggahan data milik kita memberikan nilai manfaat kepada perusahaan pemilik media sosial misalnya. Meskipun kita tidak kehilangan kepemilikan itu. Toh foto, teks, kata-kata, video masih berada dalam memori gawai kita. Masih ada dalam ponsel kita. Secara fisik, data-data itu masih ada dalam penguasaan kita. Nah, sedangkan nilai manfaatnya tadi lebih banyak digunakan oleh para pemilik perusahaan media sosial di mana kita bermain di situ. Mereka lah yang mengumpulkan data-data itu dalam sebuah rangkaian besar yang disebut Big Data. Big Data menjadi sumber minyak baru seperti disebutkan Piuk tadi. Dengan Big Data,
manusia dengan secara akurat dapat memprediksi masa depan. Big Data bahkan lebih mengenal siapa diri kita sesungguhnya daripada kita sendiri. Big Data menjadi sangat powerful, sehingga kebocoran data menjadi isu yang sangat krusial hari ini. Pemilihan Presiden AS yang memenangkan Donald Trump misalnya, diikuti dengan isu kebocoran puluhan ribu data akun Facebook. Mark Zuckerberg dipanggil Kongres, bahkan di Indonesia sempat ada wacana untuk memanggil bos Facebook tersebut. Belum lama ini Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain juga mengalami isu kebocoran data. Para pemilik data atau para pemilik big data ini adalah para kapitalis baru di era 4.0. Sedangkan setiap orang yang terhubung secara digital melalui internet dengan modal dan alat produksi berupa gawai tentu saja memproduksi data yang nilai manfaatnya digunakan oleh pemilik media sosial. Tidak seperti di masa industri awal, di mana hubungan produksi antara buruh dan kapitalis terikat secara hierarkis, atau produksi pertanian kaum Marhaen yang meski tidak memiliki ikatan namun menjadi klien bagi patron feodal mereka. Nah, di era 4.0 ini, hubungan produksi tidaklah seperti kedua hal di atas. Untuk menjawabnya, ikuti terus video seri Filsafat Pemikiran Soekarno berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Marhaen menang.